Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan teman-teman semuanya. Pada YouTube kali ini kita akan membahas tentang fenomena orang mengaku sebagai seorang Ratu Adil atau Imam Mahdi. Selamat menyaksikan. Dalam kehidupan sehari-hari, bagi seseorang yang memiliki kemampuan untuk berbicara dengan alam bawah sadar atau dengan makhluk yang gaib, sekalipun mereka tidak tahu apakah makhluk gaib itu berjenisnya korin atau jin atau din atau tin, itu tidak tahu. Kebanyakan orang itu dia hanya bisa berbicara dengan bahasa gaib itu dengan leluhurnya, seolah-olah leluhurnya, padahal sesungguhnya itu adalah bukan leluhurnya. Kalau leluhur itu jenisnya itu korin, bukan jin, bukan din, bukan tin. Dan korin itu usianya itu kurang lebih 22 tahun atau 23 tahun, jadi tidak tua. Nah, yang akan kita bicarakan pada kesempatan kali ini adalah mengenai kenapa semakin hari semakin banyak orang mengaku seorang Ratu Adil atau seorang Satro Piningit atau bahkan seorang Imam Mahdi, bahkan mungkin nanti seorang Nabi. Semakin lama akan semakin sering. Hal ini diakibatkan oleh faktor yang mempengaruhinya, yaitu adalah bisikan. Nah, ini yang kunci utamanya adalah di bisikan. Seseorang itu tidak jarang menyeleksi apakah yang membisiki dirinya itu korinnya, korin dirinya atau korin leluhurnya, ataukah jin, ataukah din, ataukah tin. Itu jarang mengoreksi. Jadi ketika dia bisa berbicara dengan bahasa gaib di dalam dirinya atau dibisiki dengan gaib, seolah-olah bahwa itu adalah sebuah pembenaran. Jadi sesungguhnya mereka yang selalu nurut terhadap bisikannya itu kategorinya adalah kategori orang yang kurang teliti memahami yang disebut dengan alam gaib. Karena sesungguhnya alam gaib itu kalau tidak tahu itu banyak menyesatkan, banyak merugikan dibandingkan dengan keuntungan. Seorang yang mengaku dirinya seorang Ratu Adil itu merupakan awalnya itu adalah orang mencari sebuah pembenaran, orang mencari sebuah ilmu, orang mencari jati dirinya di sisi kegaiban. Akan tetapi mereka tidak mampu untuk menyeleksi alam, artinya untuk menyeleksi siapa yang membisiki dirinya. Mereka itu tidak teliti, sangat tidak teliti. Banyak sekali sahabat-sahabat saya yang akhirnya terjungkal atau terjerembab ke jurang yang paling dalam, seolah-olah bisikannya itu benar. Ketika seseorang mengaku bahwa dirinya adalah seorang Ratu Adil, seorang Imam Mahdi, memang kalau di negara lain adalah barangkali bukan sebuah pelanggaran hukum. Akan tetapi di negara kita mungkin berbeda. Kalau mengakunya adalah Imam Mahdi, kalau mengaku Ratu Adil atau mungkin Satro Piningit, belum ada hukuman yang setimpal. Kalian harus tahu dulu dari sejarahnya, kenapa Satro Piningit ini sangat ditakuti, sangat dicari-cari oleh orang-orang penguasa pada saat itu, oleh kolonial. Karena sesungguhnya seorang Satro Piningit itu merupakan keturunan dari raja-raja terdahulu. Dia adalah seorang pejuang, seorang yang berani melawan kolonial sejak dahulu kala sampai beliau meninggal dunia. Seorang Satro Piningit sampai meninggal dunia. Nah, ketika di zaman modern sekarang, orang dengan mudah itu mengaku seorang Satro Piningit, bahkan Imam Mahdi. Memang dari cerita-cerita yang sangat meyakinkan seperti apa? Seperti cerita-cerita yang memang bersumber dari sebuah kitab atau dari sebuah hadis, itu kan sangat meyakinkan bahwa kelak akan muncul sebelum kiamat itu yang namanya Imam Mahdi dan Isa alaihissalam. Itu sangat dipercaya oleh umat manusia di jagat raya. Barangkali seperti itu yang menganut agama Islam. Barangkali di agama lain pun ada, hanya mungkin kalimatnya bukan
apa Imam Mahdi mungkin barangkali Isa alaihissalam. Seperti itu saudaraku, di dalam diri seseorang itu dia sudah sesungguhnya mengalami sebuah gangguan kejiwaan, bukan gila. Jadi antara dimensi 3 ke dimensi 4 tuh nggak nyampe. Di antara itu 3 dan keempat biasanya seseorang itu untuk meyakini bahwa fisikannya itu benar, bahwa di dalam fisikannya itu dirinya seorang Ratu Adil atau seorang Imam Mahdi atau dia seorang nabi. Nah itu adalah memang fenomena-fenomena itu akan muncul semakin hari semakin banyak, bukan semakin berkurang. Dan memang kemunculan seorang Ratu Adil atau Imam Mahdi itu sangat ditakuti oleh penguasa manapun, karena akan membawa perubahan pola pemikiran, perubahan semacam revolusi. Kalau dulu kan ada lebih revolusi industri, nah mungkin ini nanti ketika Imam Mahdi muncul itu adalah revolusi kekuasaan, barangkali untuk merebut kekuasaan di setiap negara atau setiap wilayah. Setiap wilayah mungkin namanya seorang Ratu Adil, tapi di antara mereka ada satu yang menjadi seorang Imam Mahdi. Itu sulit untuk diceritakan karena sampai sekarang pun belum ada pembuktian bahwa muncul seorang Imam Mahdi. Apakah Imam Mahdi itu lahir di Indonesia misalnya, apakah Imam Mahdi itu akan masuk ke raga seseorang, dan apakah itu akan terjadi, kan wallahu a'lam bishawab. Sejak zaman zaman jin ditunggu-tunggu tapi tidak pernah muncul, tidak pernah kiamat. Yang ada kan pemusnahan massal bangsa jin, bangsa jin yang akan diikuti oleh bangsa manusia. Ketika seseorang mengaku dirinya seorang Ratu Adil, itu memang merupakan hak mereka, hak seseorang untuk mengaku. Seperti yang baru-baru ini kan heboh juga, mengaku seorang Ratu Adil dari Imam Mahdi gitu kan. Sesungguhnya itu dari bisikan gaib, merasa dirinya yakin karena yang dia selama ini dia bisikin itu benar, maka dia berani mengatakan bahwa dirinya seorang Ratu Adil. Padahal kalau melihat secara lahiriah itu nanti Ratu Adil atau Imam Mahdi itu gak akan mungkin mengaku, orang itu gak akan mungkin mengaku. Dan sampai hari ini pun tidak ada orang yang benar-benar seseorang itu mengaku, karena pasti akan dibenci oleh pemerintahan. Karena yang mengaku Imam Mahdi luar negeri kan gak ditangkap, enggak, bebas dia berkeliaran ke berbagai negara mempromosikan dia seorang Imam Mahdi. Imam Mahdi itu kalau menurut bahasa biometafisika itu impossible untuk mengakui dirinya seorang Imam Mahdi, itu nggak mungkin. Apalagi sampai dibayar dipaksa untuk dibayar di Mekah, itu kan hadis, tapi kan belum terbukti. Sama dengan ucapan saya kan belum terbukti. Ketika nanti sudah terbukti kan tinggal dilihat mana yang benar kan, mana yang mendekati kebenaran, mana yang benar, mana yang salah. Kalau yang namanya seseorang mengaku seorang Satropilingit wajar, karena Satropilingit itu banyak di setiap suku, setiap agama itu banyak Satropilingit. Akan tetapi seorang Ratu Adil itu cuma satu di setiap wilayah dan negara. Mungkin di negara tertentu tidak mempunyai Ratu Adil, dia akan diambil alih atau bergabung dengan negara tertentu yang memiliki seorang Ratu Adil. Karena Ratu Adil itu harus membawa sebuah kemakmuran, harus membawa dengan kenyamanan. Itu hak mereka untuk menyatakan bahwa seorang Ratu Adil itu nanti akan lahir di Indonesia atau sudah lahir atau sudah muncul. Itu hak mereka. Di dalam Sunda Galuh itu hanya mengenal dua, Imam Mahdi dan Isa alaihissalam. Ratu Adil tidak pernah mengenal di Sunda Galuh, tapi Satropilingit. Kenapa saya angkat? Ya orang banyaknya mintanya seperti itu, mintanya ingin diangkat Satropilingit Ratu Adil kan. Dan berbeda kan dengan YouTube yang lain. Kalau saya ada tingkatannya, untuk menjadi seorang Ratu Adil itu ada tingkatannya. Ada yang mengatakan bahwa seorang Satropilingit itu sama dengan Ratu Adil. Emang udah ada Ratu Adil di Indonesia, kok bisa ngomong begitu kan? Ratu Adil itu kan nantilah kekuasaan Allah itu benar-benar muncul 8 tahun lagi di Indonesia lah saudaraku. Jadi fenomena itu akan semakin lama semakin banyak. Makanya setiap wilayah itu ada yang mengaku bahwa dirinya Ratu Adil, Imam Mahdi gitu, ada yang banyak yang mengaku itu di akhir zaman. Dan saudaraku, jadi ketika seseorang mau Ratu Adil adalah karena bisikan, karena dia yakin bahwa setiap bisikan itu adalah merupakan sebuah kebenaran. Mestinya harus introspeksi diri lah, harus dicerna, karena sesungguhnya petunjuk yang paling hakiki itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan lewat bisikan-bisikan yang
belum tentu itu dari malaikat, belum tentu dari koren dirinya sendiri atau koren leluhurnya. Kebanyakan tuh dari jin, bisa jadi Islam, bisa jadi kafir. Dan saudaraku, terima kasih yang sudah subscribe dan menyebarluaskan YouTube dengan cara yang sederhana. Mudah-mudahan saudaraku semuanya diberkahi di akhir zaman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.